Itu dipanggil panggilan ketiga melalui media massa, melalui koran. Nah, hari ini sidang keempatnya hadir. Jadi seperti apa sih Bang, memang kenapa mengunggah Pertama, yang perlu dipahami, saya tidak membenci yang bersangkutan atau saya tidak ada urusan secara pribadi dengan yang bersangkutan. Jadi tujuan gugatan class action ini adalah bertujuan untuk menguji validitas apakah pemberiannya sudah melalui aturan hukum yang ada, karena yang saya pelajari adalah PP 36 pasal PP 36 19 tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1957 bahwa Indonesia sedang dalam keadaan damai dan tidak ada urgensitas untuk pemberian pangkat titulernya. Nah, itu yang sedang saya uji. Jika hanya memiliki akun YouTube, sosial media dan lain-lain diberikan pangkat titulernya, maka secara otomatis banyak yang akan bisa diberikan pangkat letkol tituler. Contoh Raffi Ahmad, bukan hanya dokter saja. Jadi bisa diberikan pangkat itu tituler. King Uya Kuya maupun para selebgram saya, artis-artis selebgram lainnya yang memiliki follower yang banyak. Jadi tidak ada urgensitasnya menurut aturan dasar hukum itu. Maka kita harapkan nanti di mediasinya letkol tituler Deddy Corbuzier hadir. Saya berharap seperti itu. Jangan ketika penguasa yang memanggil beliau hadir, tapi ketika pengadilan negeri yang memanggil beliau tidak hadir, padahal sudah dipanggil secara patut. Ini sama-sama panggilan negara. Kalau memang kita sama-sama negarawan, kalau kita sama-sama mencintai republik ini, kita sama-sama di hadapan hukum, kita semua sama dan harus dihadiri dan harus dihormati. Mungkin ada konsekuensi nggak kalau misalnya di sidang berikutnya dia tidak hadir lagi, mungkin bagaimana Bang? Berdasarkan ini karena masih proses mediasi Perma 1 2016, jadi ada masa 30 hari. Konsekuensinya berdasarkan Perma tersebut, jika tidak ditemukan kata sepakat, maka kita sepakat untuk tidak sepakat kembali ke pokok perkara, untuk pengujian daripada gugatan yang kami layangkan. Maka mereka punya hak hukum untuk mengajukan jawaban, eksepsi, replik dan duplik dan lain-lain. Nah, ini yang kami tidak tahu, ini yang saya tidak tahu. Kebetulan saya S2 hukum saya sedang membuat tesis tentang urgensitas pemberian pangkat tituler. Maka ini termasuk dalam bagian akademik saya, menguji apakah urgensitas pemberian pangkat tituler ini sudah sesuai menurut hukum atau tidak. Emang maksudnya definisinya untuk penyakit gelar itu yang kayak gimana ya? Kalau jika berdasarkan PP 36 tahun 1959, pertama yang diberikan pangkat tituler adalah ketika hakim militer atau hakim sipil yang mengadili di militer. Jadi tidak boleh satu pangkat yang sama, maka dia diberikan pangkat lebih tinggi satu tingkat untuk mengadili agar tidak terciptanya abuse of power. Terus yang kedua, ketika terjadi keadaan darurat perang, jadi dulu APRI namanya, Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi lebih jauh lagi, bukan TNI, tapi lebih jauh lagi dari bukan ABRI lagi, tapi lebih jauh lagi APRI tahun 1957 tentang keadaan darurat bahaya. Kalau bisa dikatakan seperti itu kan harus melalui kayak pendidikan dulu gitu. Jika di PP 36-nya tidak dipersyaratkan basic military, tapi yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Jika yang dibutuhkan, saya rasa tidak ada urgensitasnya ketika orang memiliki sosial media, YouTube dan lain-lain diberikan pangkat. Jadi urgensitasnya tidak ada menurut saya. Karena apa? Karena Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan Darat sudah memiliki platform media sosial yang sudah sangat baik. Kalau media sosial kita tidak baik, mungkin kita sudah disikat sama negara lain. Jadi tidak ada urgensitas yang menurut saya, dari kacamata akademik maupun kacamata set of justice, kacamata keadilan. Jadi hari ini akan datang Bang ya?